Dokter Niko, ini kan aku pengen ngobrol-ngobrol nih dok, pengen tanya. Jadi kan dokter ini sebenarnya kan udah lumayan banyak ya dok ya sebenarnya nanganin smart moms dan juga smart dads yang mau program hamil. Tapi aku penasaran sebenarnya ada nggak sih ketakutan-ketakutan dari mereka sendiri nih kalau mau promil? Nah, emang ada ya. Jadi memang kalau ibu-ibu atau bapak-bapak yang mau promil, itu rata-rata mereka tuh udah stres, udah depresi. Apalagi yang sudah promil berkali-kali nggak jadi gitu ya. Kalau yang baru-baru promil mungkin juga mereka ada ketakutan. Yang paling tinggi adalah ketakutan gagal. Nah, sebenarnya memang tidak ada yang 100% bisa berhasil nih promilnya. Mau IVF sekalipun, angka keberhasilannya juga paling tinggi 30-50% ya. Untuk tanpa batasan usia ya. Kalau usianya lebih muda, pasti angka keberhasilan akan lebih tinggi gitu ya. Mereka itu datang kadang-kadang tuh udah dengan membawa tidak hanya keinginan untuk promil, tapi juga stres. Ya, kadang-kadang tuh udah depresi terselubung tuh. Nah, kalau udah depresi terselubung, kalau datang, kita sebagai dokternya nih, misalnya nih ya, aku dokternya, aku tuh harus memasang wajah ceria. Ya, bayangin kalau mereka misalnya datang, aku mukanya capek, lusuh gitu ya, kelihatan stres, itu tambah stres untuk mereka. Ya, jadi yang paling mereka takutkan adalah tetap ketakutan untuk gagal. Ya, biasanya yang kedua tuh takut buat operasi. Jadi promil tuh kadang-kadang nggak semua mulus. Jadi ada beberapa yang harus operasi supaya si penyebab-penyebab promilnya ini bisa dieliminasi. Contohnya pada kasus-kasus di mana ada kista yang besar, ya ada miom yang mengganggu jalan lahir atau mengganggu pertumbuhan embrio dan lain sebagainya. Nah, itu memang harus dioperasi dulu. Tapi kita nggak sembarang operasi. Jadi operasi itu juga harus dilihat kondisi ibunya bagaimana, cadangan sel telurnya bagaimana. Ya, jadi kalau cadangan sel telurnya sudah rendah, kita operasi tiba-tiba habis. Ya, karena operasi sendiri itu kadang-kadang bisa mengganggu si cadangan sel telur. Gitu. Tapi nih dok ya, ini kan masalahnya gitu berarti ya yang memang ketika mereka sudah datang. Tapi aku jadi penasaran lagi nih dok, pasien-pasien dokter yang mau promil itu, ketika mereka datang itu rata-rata mereka tuh pas baru menikah udah oh aku promil gitu, kebanyakan gimana nih dok? Atau kayak sebenarnya udah berapa tahun nih dok nyoba alami gitu? Karena kan di masyarakat sekarang rata-rata orang tuh kalau habis nikah nggak banyak lah gitu dok yang mau langsung ke dokter obgyn untuk promil gitu kan dok, rata-rata mau coba sendiri dulu gitu. Kalau pasien dokter gimana? Kalau rata-rata di Indonesia ya, di Indonesia itu kesadaran masyarakat untuk mengetahui kesehatan reproduksi itu masih rendah sebenarnya. Masih perlu banyak diedukasi-edukasi karena kebanyakan yang sudah ke aku tuh kadang-kadang sudah bertahun-tahun. Ada yang sampai 11 tahun, 12 tahun, kemana aja gitu loh ya. Sebenarnya kalau mau promil itu maksimal tuh 1 tahun nggak berhasil udah harus langsung cari dokter. Sementara pada usia-usia di atas 35 tahun, jangan tunggu 1 tahun sebenarnya. 6 bulan ya berhubungan secara teratur tanpa kontrasepsi 2-3 kali seminggu, nggak berhasil juga. Itu sebenarnya udah harus ke dokter. Di atas 40 tahun nih kalau baru nikah, sekarang banyak yang nikahnya telat ya. Karena ya karir dulu lah, apa dulu gitu ya. Di atas 40 tahun harusnya begitu habis nikah nih, besoknya udah langsung ke dokter aja udah. Oh, berarti memang langsung ke dokter Ke obgyn dokter. kalau memang dari awal berniat untuk program hamil gitu ya Iya, dok ya? kenapa? Karena angka fekunditas atau angka keberhasilan seorang wanita mampu dihamili semakin tua usianya, maka angka fekunditasnya itu semakin turun. Gitu deh ya. Jadi kalau di atas 35 tahun, itu angka fekunditas tinggal 30%. Jadi bukan menurun 30% ya, tapi tinggal 30%. Di atas 40 tahun, itu tinggal 5%. Kalau sudah menginjak 43 tahun ke atas, itu 3% turun terus. Bayangin tuh, kalau kita menghadapi pasien yang di atas 40 tahun dengan angka fekunditas hanya 5%, kebayang dong, angka keberhasilan kehamilan alami atau sanggama terjadwal itu sekitar 4-5% per siklusnya. Ya, anggap aja kita bisa jadwalin nih, kamu berhubungan di jam ini sampai jam ini misalnya gitu ya. Itu pun hanya meningkat sekitar jadi 7%-an gitu. Jadi cukup rendah. Nah, dengan usia di atas 40 tahun yang angka fekunditasnya turun tinggal 5%, angka keberhasilan nggak akan segitu. Turun lagi. Ya, jadi itu kenapa di atas 40 tahun nih kalau baru nikah, udah deh, kalau memang punya anak, langsung aja ke dokter kandungan untuk langsung promil-promil. Oke, jadi memang kalau semakin lama ditunda itu memang resiko pilihan promilnya semakin dikit gitu ya dok maksudnya? Iya, betul. Pilihan promil makin dikit. Jadi kalau di atas 40 tahun sih aku sih biasanya nggak lagi menyarankan, kecuali tunggu ya, lagi tunggu misalnya lagi pemeriksaan-pemeriksaan, sambil menyelesaikan pemeriksaan, kita coba dulu alami siapa tahu jadi gitu ya. Tapi kalau udah selesai pemeriksaan, aku sih biasanya langsung tawarin untuk minimal inseminasi atau kalau bisa langsung bayi tabung. Karena angka fekunditas tadi yang semakin rendah. Kenapa demikian juga? Angka reseptivitas endometrium
endometrium, jadi penerimaan dinding dalam rahim terhadap embrio itu juga semakin turun. Dengan meningkatnya usia. Kualitas sel telur makin turun. Jadi kualitas nanti embrio itu janin yang nanti bakal terbentuk itu juga makin turun. Akhirnya menurunkan apa? Menurunkan angka penempelan embrio di rahim. Nah, kalau udah nempelnya kurang bisa nempel, makin turun, penerimaan endometrium juga makin turun, ya makin susah hamilnya. Gitu. Nah ini nih dok, kan yang kayak gini nih mungkin ya, kayak banyak cewek-cewek tuh takut, makanya jadinya kayak kalau periksa, duh jadi ketahuan sakitnya gitu. Nah kalau pasien dokter sendiri menghadapinya tuh ada nggak sih dok yang kayak gitu? Kayak aku sebenarnya takut mau promil karena jadi takut ternyata nggak subur si ceweknya. Karena rata-rata kalau misalnya ngomongin suami istri mungkin banyak juga suami yang nggak aware juga nih dok, bahwa kesuburan itu bukan cuman wanitanya aja tapi prianya juga gitu. Setahu aku ya, selama ini sih memang yang lebih takut ketahuan ada sesuatu itu adalah suami. Makanya itu ada pada beberapa pasien tuh aku minta untuk analisis sperma, susah banget, kadang-kadang berbulan-bulan baru mereka berani untuk analisis sperma. Jadi sekali lagi aku tekanin ya dia ya, sebenarnya kalau kita analisis sperma dan hasilnya jelek bukan berarti laki-lakinya tidak maco, kurang perkasa gitu, enggak ya. Itu sebenarnya persepsi yang salah ya. Kenapa demikian? Kalau memang ditemukan kelainan pada sperma lebih awal, sebenarnya kita obati lebih awal, kita tangani lebih awal, angka keberhasilannya akan lebih tinggi dibanding sudah terlambat. Jadi kalau sudah terlambat dan pabrik spermanya sudah rusak, itu nggak bisa tuh diperbaiki lagi itu supaya bagus lagi, sperma bisa produksi sperma lagi, nggak bisa. Jadi kalau sudah terlambat, rusak, ya udah rusak, malah rugi. Itulah kenapa aku sih menghimbau ke semua laki-laki gitu ya yang memang mau promil, ke para suami yang mau promil, jangan takut untuk analisis sperma. Semakin cepat diketahui penyebabnya, semakin cepat diobati. Nah, kalau untuk perempuan ya pasti adalah ketakutannya. Cuma memang biasanya perempuan lebih pengen punya anak ya. Rata-rata kebanyakan ya, ya di luar yang child free lah ya. Aku juga punya pasien yang mau child free, begitu nikah udah pengen langsung di steril juga ada child free itu. Tapi ya dia ya, cewek itu sebenarnya bukan lebih takut ketahuan penyakitnya, tapi justru lebih takut kalau dioperasi. Rata-rata cewek justru takutnya beda. Kalau cowok tadi takut ketahuan ya, seolah-olah kalau bermasalah spermanya dia jadi tidak perkasa gitu, padahal itu adalah mindset yang salah. Tapi kalau perempuan beda, dia takut diketahui penyakitnya dan harus operasi. Iya sih dok, Gitu. takutnya kayak baru datang terus tiba-tiba itu ya Ada dok, kista gitu kan, itu wah gimana kista tuh, harus dok? dioperasi, oh miom harus dioperasi gitu kan. Tapi apakah itu memang pilihan yang cukup besar atau gimana dok? Tapi kan bener ya takut gitu kayak baru datang, aduh nanti udah nggak bisa promil alami lagi. Nah, sebenarnya sih gini, kita itu promil nggak selalu harus operasi. Jadi contohnya nih, misalnya posisi miomnya itu di luar rahim ya, berarti kan nggak mengganggu rongga rahim dong, gitu. Nggak perlu dioperasi. Nanti aja pada saat misalnya mau lahiran bayi, kita sekalian keluarin bayinya, sekalian misalnya via SC ya, terus kita juga bisa sekalian buang miomnya gitu ya. Tapi kalau yang memang mengganggu ya memang harus dioperasi. Kalau nggak jadi-jadi gitu ya. Dulu aku pernah punya pasien dari Filipina, dia itu miomnya gede sekali, sekitar 30 cm, miomnya jadi benar-benar besar dan itu sangat mengganggu rongga rahim. Jadi aku bilang, kamu mau punya anak atau enggak? Kalau kamu mau punya anak, kamu harus operasi nih miom, harus diangkat. Kalau enggak, kamu akan sulit untuk punya anak. Kalaupun bisa punya anak, misalnya berkembang nih, bisa jadi keguguran nih. Jadi mikirnya lama, ada kayak 1-2 minggu dia baru balik lagi, terus saya gimana nih dok? Aku bilang nggak ada obat yang bisa buang miom. Ya dulu ada, tapi ternyata bisa bermasalah dengan liver, jadi akhirnya ditarik lagi obatnya. Jadi nggak ada. Jadi kalau kamu mau saat ini yang bisa dilakukan hanya operasi. Jadi aku operasi tuh. Setelah operasi aku bilang 3 bulan nggak boleh hamil. Setelah 3 bulan dia datang untuk promil, bulan kedua dia hamil. Langsung ya dok? Ya. Jadi Dan bukan itu yang udah sekitar 10 tahunan dia berusaha untuk promil. Iya. Nah itu tuh dok, aku jadi penasaran. Kalau misalnya udah lama gitu, baru datang ke dokter, ada yang berhasil nggak dok secara alami? Nah itu lagi, balik lagi ya. Kalau yang ini alami dia, yang ini alami kebetulan bulan kedua kita promil alami dan dia berhasil hamil. Tapi dia umurnya masih muda, usianya masih muda, masih di bawah 35 tahun dan dia udah punya miom itu sejak umurnya 20-an sekian. Udah tahu ada miom tapi miomnya kecil waktu itu di Filipina. Nah ketika dia pindah ke sini, dia jadi guru di sini, guru bahasa Inggris di salah satu international
International School, akhirnya baru datang ke aku dan aku lihat, besar sekali. Itu bawahnya aja berat, waktu dikeluarinnya aja berat. Nah, dan sudah hamil gitu. Jadi kadang-kadang hanya satu masalah. Kadang-kadang promil itu bisa hanya satu masalah, bisa dalam satu badan perempuan itu ada 2 atau 3 masalah. Ada lagi contoh, ini perawat aku sendiri, dia sudah 7 tahun menikah dan mencoba hamil dan tidak bisa. Datang ke dokter, dibilang selalu normal. Ketika aku lihat ternyata, dinding dalam rahimnya kok nggak pernah kelihatan 3 garis ya, triple line gitu ya. Berarti ada sesuatu nih di dinding dalam rahimnya ini. Triple line itu jadi dinding depan dan dinding belakang kan tumbuhnya ke arah rongga tuh. Terus ketemu di tengah tuh. Jadi dia membentuk 3 garis, ada 2 garis dasar dan 1 garis pertemuan. Itu tandanya dia nggak ada masalah. Tapi ini dia tidak pernah kelihatan dan selalu tebal. Saya tanya haidnya juga agak banyak gitu ya. Saya bilang ini kemungkinan polip. Jadi kita lakukan hysteroscopy. Kita buang polipnya, setelah dibuang polipnya kita lakukan inseminasi dan langsung berhasil. Nah, kadang-kadang memang masalahnya cuma di situ. Cuma di polipnya aja gitu. Atau cuma di sininya aja. Ada juga pasien saya yang lain datang sudah mencoba sekitar 4 tahun kok nggak jadi-jadi. Kemudian waktu di HSG ternyata tersumbat tuh saluran telurnya dua-duanya. Ya gimana mau jadi, dua-duanya tersumbat. Jadi sel telur sama sperma nggak bisa ketemu. Yang gitu-gitu tuh memang kita harus lakukan pemeriksaan untuk tahu ini masalahnya di mana. Apakah masalah memang di sperma? Kalau di sperma berarti harus diperbaiki oleh andrologi, atau masalah di wanitanya. Kalau di wanitanya berarti urusan aku nih sebagai dokter kandungan yang memang bergerak di bidang infertilitas untuk memperbaikinya gitu. Jadi penyebab infertilitas tuh banyak dia. Ya nggak cuman dari secara anatomi, bisa juga ada autoimun ya, bisa juga ada infeksi, bisa ada bahkan kondisi lactobacillus nih. Ternyata lactobacillus itu nggak cuma ada di usus. Lactobacillus itu juga ada di dalam rahim. Kondisi lactobacillus di dalam rahim yang tidak seimbang ya, itu juga bisa menyebabkan susahnya si embrionya itu nempel di rahim. Ngaruh juga ya dok ternyata ya? Ngaruh. Dan sekarang sudah ada pemeriksaan-pemeriksaannya walaupun ya masih mahal lah ya karena masih baru. Nah itu dok, ketakutan lain lagi kan, biaya juga dok. Biaya, betul. Nah, semakin tua usia, biaya yang dikeluarkan untuk promil akan semakin besar. Karena dosis obat yang digunakan itu akan semakin tinggi. Jadi saran aku, kalau di bawah 35 tahun, udah 1 tahun mencoba tidak juga jadi, sebaiknya segera ketemu dokter. 35-40 tahun, 6 bulan aja. Di atas 40 tahun, langsung aja deh dia langsung datang. Abis nikah nih besok kalau mau punya anak langsung datang aja. Pokoknya langsung ke dokter gitu, nggak usah kayak menebak-nebak makan yang, karena kan kita juga kadang takut ya dok ya, kayak dari masyarakat, tetangga gitu kan, tahu dari orang tua kok nggak hamil-hamil dan lain sebagainya, jadi kayak numpuk stres juga dok. Iya betul, stres banget. Ya jadi itu menurut aku ketakutan yang ya biasa terjadi. Sebenarnya kadang-kadang ketakutan juga tidak berdasar. Ya jadi periksa dulu aja, nggak usah takut ya. Periksa dulu aja, kita temukan masalahnya apa, baru kita terapi dan kita pilih metode promil mana yang masih mampu dilakukan untuk kedua suami istri. Oke. Gitu deh. Thank you dok.